Salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Oke, langsung saja. Saya Jaziratul Maghfirah selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, yakni acara inti kuliah tamu. Dan acara yang terakhir, yakni penutup atau doa. Mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara kuliah tamu seri 2 ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nantinya akan kami tampilkan sebuah video lagu Indonesia Raya. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebanyak untuk join dalam satu. Memasuki acara yang ketiga, yakni acara inti kuliah tamu dengan tema ekivalensi induksi dengan prinsip-prinsip penting terkait himpunan bilangan alam, yang nantinya akan dimoderatori oleh Bapak Ahmad Khairul Umam, MSI, dan tentunya pemateri, yakni Dr. Eri Dani, MSI. Kepada beliau, Bapak Ahmad Khairul Umam, kami persilakan. Terima kasih, saya sampaikan kepada MC. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semuanya sehat dan siap untuk mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya
kuliah kamu dengan pemateri Bapak MSI. Fakultas Universitas sebelumnya saya akan Malang. Dua, peserta diharapkan mengakses link Zoom 10 menit sebelum acara mulai. Tiga, peserta diharapkan melakukan profil pertama. 7, peserta dilarang menyebarluaskan link kepada pihak-pihak yang saat kegiatan berlangsung di chat Zoom. Untuk diskusi kali ini akan berlangsung selama 1 jam dengan rincian 30 menit materi dan 30 menit tanya jawab. Materinya akan di-share oleh pemateri. Induksi, jadi ini adalah mata kuliah dasar matematika ya. Induksi itu diajarkan di semester 1 atau 2 untuk keperluan kalkulus atau untuk keperluan matematika diskrit ya. Nah, sekarang tapi ini bukan untuk kuliah, ini untuk bagaimana menambah pengetahuan dan meluaskan wawasan terkait rumus induksi ya. Jadi ini untuk pengajar ya. Jadi orang bilang katanya induksi itu bagaimana buktinya? Enggak ada gitu ya. Jadi induksi itu tidak diketahui benar atau salah gitu. Induksi tidak diketahui benar atau salah. Di sini pun saya juga tidak menyatakan bahwa saya membuktikan induksi. Enggak. Ya, saya tidak sedang membuktikan induksi. Tapi saya menyatakan bahwa rumus induksi itu ekivalen dengan rumus-rumus yang lainnya. Nah, pernah dengar prinsip terurut rapi? Ini prinsip terurut rapi. Prinsip terurut rapi atau dalam kalkulus ya atau teori himpunan biasa disebut sebagai well ordering principle ya. Jadi semua subhimpunan dari N itu selalu mempunyai unsur terkecil. N sendiri unsur terkecilnya adalah 1. Himpunan bilangan genap unsur terkecilnya 2. Kemudian himpunan bilangan kelipatan 5 unsur terkecilnya 5 dan seterusnya ya. Tapi kita juga nggak tahu prinsip terurut rapi ini bisa dibuktikan atau enggak ya, bisa dibuktikan. Nah, jadi saya mau bilang bahwa prinsip terurut rapi itu ekivalen dengan rumus induksi 1 ya. Apa suara saya terdengar jelas?
Iya, Pak. Ada gangguan dengan suara saya? Iya, sedikit, Pak. Iya, Pak. Ya, betul ya? Ada gangguan? Iya, Pak. Oke. Karena di tempat saya masih ada suara, enggak tahu, mungkin semacam speaker atau apa. Bagaimana suara saya sekarang? Sudah oke? Ampun, Pak, sudah. Ampun, nggih. Jadi saya mau bilang bahwa prinsip terurut rapi itu ekuivalen dengan induksi, rumus induksi. Tapi saya enggak tahu apakah rumus induksi ini benar atau enggak. Yang kita tahu bahwa rumus induksi itu bisa dipakai ya. Sebab kalau rumus induksi itu benar, maka sifat terurut rapi juga benar. Demikian pula kalau sifat terurut rapi benar, maka rumus induksi satu ini juga benar, nggih. Nah, saya hanya bisa membuktikan itu ekuivalen, tapi apakah sifat terurut rapi benar? Apakah rumus induksi satu itu benar? Saya juga tidak tahu. Oke. Nah, ini. Oke, sekarang kita mulai dengan yang pertama. Rumus diketahui sifat terurut rapi akan dibuktikan rumus induksi satu. Tampaknya ada masalah dengan sound system ya. Oke, bisa dilanjut ya. Saya rumus induksi ini bentuknya seperti ini. Kenapa kok bentuknya seperti ini? Gampang nanti ya, nanti kita akan lihat ya. Jadi saya rumus induksi itu punya cerita begini. Misalkan saya punya sebuah subhimpunan dari himpunan bilangan asli. Terus subhimpunan tersebut yang saya beri nama S itu satu ada di dalamnya. Kemudian S itu mempunyai sifat jika X berada di S, maka X plus 1 berada di S. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini di teorema 1.3 itu karena 1 berada di S, maka 2 pasti berada di S ya. Karena 2 berada di S, maka 3 pasti berada di S. Karena 3 berada di S, maka 4 pasti berada di S. Nah, dengan demikian teorema 1.3 kesimpulannya, maka S sama dengan himpunan bilangan alam. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu kesimpulannya, teorema 1.3. Oke, sekarang bagaimana buktinya? Kita mau tunjukkan bahwa S itu sama dengan himpunan bilangan alam. Andaikan S tidak sama dengan bilangan alam. Nah, karena semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan alam, kalau S sama dengan himpunan bilangan alam, maka S komplemen kan kosong. Sekarang andaikan S tidak sama dengan himpunan bilangan alam, maka komplemen dari S pasti tidak kosong. Ya. Karena komplemen dari S tidak kosong, maka S komplemen itu pasti punya unsur terkecil. S komplemen pasti punya unsur terkecil. Menurut sifat terurut rapi ya. Kita sekarang diketahui sifat terurut rapi, buktikan teorema induksi 1. Nah, karena S komplemen itu subset dari N dan tidak kosong, maka dia punya unsur terkecil. Saya beri nama unsur terkecilnya adalah Y0. Nah, karena Y0 unsur terkecil dari S komplemen, maka Y0 pasti berada di S komplemen. Dan karena satu tidak berada di S komplemen ya, karena di teorema 1.3 itu satu berada di S. Nah, karena satu tidak berada di S komplemen, maka Y0 pasti lebih besar dari 1. Nah, ya. Y0 lebih besar dari 1, Y0 adalah unsur terkecil. Karena Y0 unsur terkecil, maka Y0-1 pasti bukan unsur dari S komplemen ya. Pasti bukan unsur dari S komplemen ya. Nah, karena yang terkecil kan Y0, tidak ada yang lebih kecil lagi. Karena Y0-1 bukan unsur dari S komplemen, maka Y0-1 elemen S. Nah, terus kita tahu sifatnya himpunan S ya. Jika X berada di S, maka X plus 1 berada di S juga. Nah,
Karena Y0-1 berada di S, maka Y0-1 plus 1 berada di S. Artinya Y0 berada di S. Nah, ini kontradiksi. Karena tadi kita tahu bahwa Y0 berada di S komplement. Ya. Akibatnya pengandaian bahwa S tidak sama dengan N tidak sama dengan N, itu mengakibatkan sebuah kontradiksi. Ya. Itu mengakibatkan sebuah kontradiksi. Nah, sekarang aplikasinya. Nah, ini aplikasinya nanti bisa dibaca di ini ya, di apa namanya, di materi ya. Ini untuk pengajaran ini soal 1.4 ini. Ini tidak kita bahas di sini nggih. Nah, ini soal 1.4 ini standar, ini soalnya mesti ini ya. Soal ini ditemukan oleh Gauss ya, waktu dia masih SD. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai ditambah 100 berapa? Gauss menjawab ini kurang dari 2 menit kalau tidak salah. Guru SD-nya sampai bingung. Ternyata bisa, nggih. Itu soal standar. Oke, ini tidak kita bahas. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa apa ini? Kadang-kadang kalau diketahui kebenaran unsur ke K, kita mau buktikan juga kebenaran unsur ke K plus 1. Nah, itu standar di rumus induksi. Tapi kadang juga kita modifikasi kebenaran rumus unsur ke K min 1 membuktikan kebenaran rumus ke K dan rumus K plus 1. Oke, itu teknik-teknik pengerjaan biasa. Oke. Itu kalau Anda semua berminat nanti bisa saya share kumpulan soalnya nanti. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa prinsip terurut rapi itu mengakibatkan rumus induksi 1. Sekarang kita mau lihat bagaimana kalau diketahui rumus induksi 1 berlaku di N, akan ditunjukkan bahwa N memenuhi prinsip terurut rapi. Artinya apa? Artinya semua subset dari N itu punya unsur terkecil. Ya. Kita lihat itu. Sekarang, andaikan prinsip terurut rapi tidak berlaku di N, ya. Artinya apa? Ada suatu ya. Ini keliru ini nulisnya, bukan bukan sembarang ini ya. Ada suatu subhimpunan dari N yang tidak punya unsur terkecil. Gitu ya. Nah, sekarang saya tulis B kaligrafi itu sejenis dengan komplemennya A ya. Nah, itu B kaligrafi itu sama dengan semua bilangan asli yang tidak termuat di A. Nah, sekarang kita mau periksa apakah 1 berada di B? Apakah 1 tidak berada di B? Kalau 1 tidak berada di B itu artinya 1 berada di A ya. Tapi karena A tidak punya unsur terkecil, sementara 1 itu unsur terkecil N, maka 1 unsur terkecil A. Tidak mungkin ya 1 berada di A. Berarti 1 berada di B. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kalau seandainya kita punya X elemen B kaligrafi, tetapi X plus 1 elemen tidak berada di B. Akibatnya apa? Saya punya X tidak berada di A, tapi X plus 1 berada di A. Ini berarti X plus 1 kan unsur terkecil dari A, kan? Ya. Nah, itu kontradiksi karena A tidak punya unsur terkecil. Akibatnya apa? Setiap X berada di B kaligrafi, maka X plus 1 juga berada di B kaligrafi. Dengan demikian, B pasti sama dengan N menurut rumus induksi 1. Nah, akibatnya karena B sama dengan N, B komplement kan sama dengan A. Berarti B komplement A itu sama dengan himpunan kosong. Itu kontradiksi, ya. Nah, akibatnya dari sini saya simpulkan rumus induksi 1 itu ekivalen dengan prinsip terurut rapi. Mohon diingat, saya tidak sedang membuktikan kebenaran
rumus induksi 1. Saya tidak sedang membuktikan prinsip terurut rapi, tapi saya sedang membuktikan jika prinsip terurut rapi benar, maka rumus induksi 1 benar. Jika rumus induksi 1 benar, maka prinsip terurut rapi benar. Begitu. Dan kalau kita baca kontraposnya, saya juga bisa simpulkan, jika rumus induksi 1 salah, maka prinsip terurut rapi juga tidak berlaku di N. Sebaliknya, jika prinsip terurut rapi tidak berlaku di N, maka rumus induksi 1 salah, gitu ya. Tapi bagaimana cara membuktikan dia salah? Saya tidak tahu. Ya. Itu dia. Nah, terus rumus induksi yang bentuk lain. Rumus induksi yang bentuk lain. Ini dia. Nah, ini namanya rumus induksi 2. Rumus induksi 2. Oke. Coba Anda lihat. Kalau rumus induksi 1 tadi daerah semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan asli. Kalau rumus induksi 2 itu semesta pembicaraannya adalah NA. NA itu apa? NA itu kumpulan bilangan asli yang saya mulai dari A, A+1, A+2 dan seterusnya. Nah, jadi ini semacam induksi 1 tapi tidak mulai dari 1 ya. Gampang ini. Coba Anda lihat teoremanya ya. Kalau saya ambil A sama dengan 1, apa jadinya? Rumus induksi 2 mengakibatkan rumus induksi 1. Betul nggak? Ya, saya punya rumus induksi 2 yang seperti itu. Kalau saya tulis A sama dengan 1, maka saya punya rumus induksi 2 mengakibatkan rumus induksi 1. Itu katanya. Ya. Nah, dari sini pelan-pelan saya ini oke. Nah, terus karena rumus induksi 2 mengakibatkan rumus induksi 1 dan tadi rumus induksi 1 mengakibatkan prinsip terurut rapi, maka rumus induksi 2 mengakibatkan prinsip terurut rapi. Nah, tadi teorema 3.2 rumus induksi 2 juga bisa dibuktikan menggunakan prinsip terurut rapi. Akibatnya rumus induksi 2 ekivalen dengan prinsip terurut rapi. Dan karena prinsip terurut rapi ekivalen dengan rumus induksi 1, maka rumus induksi 1 ekivalen dengan rumus induksi 2. Nah, itu dia. Ya. Nah, dari sini saya punya rumus induksi kuat. Nah, ini favorit ini. Ini jarang dipakai ya. Ini hanya muncul pada saat kita belajar matematika diskrit. Waktu kita belajar kalkulus, rumus induksi kuat itu enggak ada. Ya. Ini juga begitu. Ini juga pembuktian rumus induksi kuat itu menggunakan prinsip terurut rapi, ya, nah, gitu. Kalau misalkan teorema 3.4 itu saya ambil X-nya sama dengan 1, maka teorema 3.4 itu mengakibatkan rumus induksi 1, ya. Akibatnya apa? Induksi kuat mengakibatkan induksi 1. Nah, karena kita tahu bahwa induksi 1 mengakibatkan prinsip terurut rapi, maka induksi kuat itu ekivalen dengan prinsip terurut rapi. Kenapa begitu? Karena teorema 3.4 induksi kuat ini dibuktikan menggunakan prinsip terurut rapi. Nah, itu ya. Nah, dari sini berarti semua prinsip terurut rapi, induksi 1, induksi 2, dan induksi kuat itu ekivalen. Ya, ekivalen. Nah, ini adalah salah satu aplikasi induksi kuat ya. Ini ada teorema fundamental aritmetika. Kemudian yang paling favorit saya itu yang teoritis. Nah, ini ATM ini ya. ATM ini isinya cuma pecahan 4.000 dan 5.000 rupiah. Buktikan bahwa
kita selalu dapat mengambil dari ATM ini dengan nominal paling kecil Rp12.000. Ya. Ini gampang soal ini ya. Oke. Gimana kalau 12.000? Ya 3 buah pecahan 4.000. Kalau 13.000, apa itu? 2 buah pecahan 4.000, sebuah pecahan 5.000. 14.000, 2 pecahan 5.000, sebuah pecahan 4.000. Kalau 21.000, berapa? 21.000. 4 buah pecahan 4.000 dan apa? Dan sebuah pecahan 5.000 dan seterusnya. Gitu ya. Buktinya itu gampang. Oke, saya akan masuki sesi yang paling menyenangkan, diskusi. Saya paling suka diskusi dengan teman-teman yang masih muda ini, semangat. Monggo, saya serahkan ke moderator kembali. Baik, terima kasih Bapak. Silakan mungkin dari peserta ada pertanyaan, bisa chat di fitur chat Bookzoom atau langsung raise hand. Nanti bisa ngobrol langsung melalui virtual. Bisa menghidupkan kamera atau tidak. Silakan. Materinya saya share kembali, mungkin ada tadi yang terlewat. Monggo. Ya Pak, ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin bertanya. Sebenarnya untuk metode induksi matematika sendiri itu kapan Pak ya ditemukan dan siapa penemunya? Lah ini, kalau mau belajar yang seperti itu, maka kita membuka sebuah topik yaitu sejarah matematika. Sejarah matematika, nggih. Coba kita lihat salah satu aplikasi dari rumus induksi. Rumus induksi itu membuktikan yang tadi jumlahan tadi ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai N. Nah, berarti rumus induksi itu sebelum Gauss menemukan rumus itu pasti sudah ada. Ya, pasti sudah ada. Nah, terus satu lagi. Tadi saya punya satu contoh soal yang terkait dengan induksi 2. Induksi 2 ya. Induksi 2 itu soal itu kalau tidak salah soal tentang barisan Fibonacci ya. Barisan Fibonacci. Kita tahu bahwa Fibonacci, nama lain Fibonacci itu Leonardo of Pisa kalau tidak salah ya. Dia lahir di abad ke-11 atau ke-10. 1100 berapa gitu, 1000 berapa gitu ya. Artinya kalau kita runut seperti itu, pasti rumus induksi juga berada atau lahir sebelum abad ke-11 gitu. Nah, apakah sudah sebelum abad ke-11 itu bisa dipakai, sudah bisa dipakai, itu yang saya tidak tahu. Nah, rumus induksi pertama kali muncul itu kalau tidak salah di analisis real yang ditulis oleh kalau tidak salah itu Karl Weierstrass. Cuman info terbaru kapan dia muncul itu saya masih belum jelas. Kalau jenengan berminat, ayo kita mau penelitian sejarah matematika atau gimana? Bikin makalah 3-4 halaman gitu tentang induksi. Saya siap mensuplai bahannya gitu. Nah, gitu. Saya bidang keahlian saya bukan sejarah matematika gitu. Tapi akhir-akhir ini saya sedang gimana ya? Setiap mata pelajaran saya itu kalau bisa kalau muncul nama orang itu saya tulis tahun lahirnya, tahun meninggalnya gitu. Itu mungkin tanda-tanda saya sedang menyukai sejarah matematika. Kalau berminat saya siap mensuplai bahannya. Gitu. Mohon maaf jawaban saya agak sedikit nggak pas gitu ya. Pak. Itu sudah pas menurut saya. Mungkin yang lain silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya.
Kalau saran saya, ya, kalau saran saya, kumpulkan semua rumus induksi yang Anda tahu, kemudian set soal yang bisa dibuktikan dengan rumus induksi 1 Anda kumpulkan. Set soal yang bisa dibuktikan menggunakan rumus induksi 2 Anda kumpulkan. Kemudian set soal yang digunakan yang bisa dibuktikan dengan induksi kuat Anda kumpulkan. Nah, itu sudah satu makalah yang cukup bagus ya. Oke, itu dia. Ya Pak, ini ada pertanyaan. Ya Pak, ini ada pertanyaan dari M. Qadarul Hifni. Mohon maaf Pak, izin bertanya, jika induksi 1, 2 dan kuat saling ekivalen, maka perbedaan dari ketiga induksi apa nggih Pak? Terima kasih. Oke. Ini termasuk kalau diceritakan tentang perbedaan, ini termasuk dalam aplikasi, nggih. Dalam aplikasi. Nah, penggunaannya yang dimaksud dengan berbeda. Nah, ini dia satu topik penelitian lagi. Kenapa yang teorema fundamental aritmetika tidak bisa dipakai untuk dibuktikan dengan induksi 1? Nah, itu dia. Kalau saya melihat perbedaannya, saya tidak bisa menjawabnya secara definitif ya, atau saya ingin menjawabnya secara teoritis, saya tidak bisa. Tapi saya bisa rasakan bahwa yang ini bisa dipakai menggunakan induksi 1, yang ini induksi 2. Tapi gimana caranya? Saya ini hanya penggemar matematika kalau di bidang di bidang induksi begini ini. Bidang minat saya kan analisis teori integral. Jadi agak nggak paham saya. Oke, itu jawabnya adalah pada penggunaannya. Pada penggunaannya. Monggo, kalau ada jawaban yang lebih canggih, saya nggak tahu yang ini. Monggo, lanjut. Ya, ini ada raise hand Pak dari Aris Alvan, Matematika, Universitas Wilfat. Silakan Pak Aris. Monggo Pak Aris. Permisi Pak. Jadi Pak Eri tadi menyampaikan bahwasanya induksi matematika ini belum ada buktinya seperti itu Pak. Kemudian kira-kira bagaimana cara kita bisa yakin bahwasanya induksi itu benar seperti itu Pak? Kalau biasanya kan dalam matematika itu kita bisa yakin itu kalau pakai pembuktian seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Betul. Pertanyaan yang menohok ini ya. Jadi begini, sekitar tahun 30 itu ada salah seorang matematikawan namanya Kurt Gödel. Dia membuktikan tentang ketidaklengkapan matematik ya. Jadi nah, gini caranya. Kalau ingin melihat kebenaran di suatu RT, Anda harus bekerja atau mengumpulkan data di sebuah RW yang melingkupi RT tersebut. Prinsipnya bekerja seperti itu. Nah, kalau Anda ingin melihat sebuah fakta di sebuah RW, Anda harus mengumpulkan data di kelurahan yang melingkupi RW tersebut. Nah, kalau Anda ingin melihat sebuah kebenaran di suatu kabupaten, Anda harus mengumpulkan data untuk mengklarifikasi kebenaran di kabupaten tersebut, mengumpulkan data di suatu provinsi yang meliputi kabupaten tersebut. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Nah, sekarang prinsip induksi itu kan bekerja di bilangan alam, katakanlah begitu ya. Ada juga prinsip induksi yang bekerja di bilangan bulat dan bilangan rasional, ya. Mungkin Anda pernah lihat apa yang namanya terbilang, countable, uncountable ya. Nah, untuk melihat kebenaran di bilangan alam atau bilangan bulat, Anda harus melihat kebenaran di bilangan real. Nah, celakanya apa? Di bilangan real itu prinsipnya sama sekali berbeda karena bilangan real ternyata tidak terbilang.
tidak terbilang. Nah, karena itu prinsip yang lebih besar dari prinsip induksi, karena sampai sekarang tidak ditemukan, maka kita tidak tahu. Kita tidak bisa membuktikan bagaimana prinsip induksi itu benar atau salah. Tapi kita tahu bahwa prinsip induksi bisa bekerja dengan baik. Ya, sejauh ini sudah ribuan tahun ya, ribuan tahun, ratusan tahun ya, prinsip induksi tidak pernah macet membuktikan problem-problem yang perlu dibuktikan. Oke. Jadi kita cuma bisa berharap prinsip induksi bekerja dengan baik. Itu saja. Kita tidak tahu prinsip induksi bisa dibuktikan benar atau enggak. Karena menurut prinsip ketidakpastian Gödel, kalau kita ingin membuktikan prinsip induksi, kita harus berada di sebuah ruang yang lebih besar dari himpunan bilangan alam dan lebih lengkap dari situ. Cuman celakanya ruang yang lebih besar dari himpunan bilangan alam tidak ada. Kalaupun ada, itu jadi nggak sama prinsipnya. Nah, jadi kita tidak tahu matematika itu konsisten atau enggak. Tapi aplikasi matematika sejauh ini baik-baik saja. Kalau saya sih mikirnya aplikasinya aja. Monggo, yang lain. Ya, silahkan penonton yang lain, audiens. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa diketikkan atau raise hand. Mbak Sofiatun, SMA MAN 2. Oh iya, ini Pak. Ada dari Mbak Sofiatun, SMA MAN 2. Maaf Pak, bagaimana cara menghafal dan memahami rumus-rumus? Oke. Silakan Mbak. Ini kan SMA ya. Ini ibu guru atau murid, saya tidak tahu ini. Tapi yang jelas jawabnya sederhana. Kalau untuk tingkat SMA. Kalau ada satu rumus, gunakan rumus tersebut dengan soal latihan 5-10 soal. Itu ya. Kalau ada untuk tingkat SMA, untuk tingkat SMA. Kalau ada satu rumus, gunakan latihan soal 5-10 soal. Mungkin soal 1-5 itu mengerjakannya bisa melihat rumusnya, sambil melihat rumusnya. Tapi begitu soal ke-6-10, insya Allah saya jamin Anda hanya ngintip-ngintip saja waktu mengerjakan itu. Tapi begitu soal ke-11 dan seterusnya, saya kira Anda tidak perlu ngintip, langsung mengerjakan soalnya karena sudah hafal rumusnya. Jangan dihafal pakai yang kertas kecil-kecil, terus ditempel di celana atau apa yang waktu ujian zaman dulu itu. Gitu jawaban saya. Iya Pak, terima kasih. Silahkan yang lain. Mungkin ada pertanyaan? Sambil tadi prinsip tentu memiliki unsur terkecil. Apakah kalau misalkan memiliki unsur terbesar itu juga ada istilahnya, Pak? Gitu, Pak. Oke, kalau unsur terbesar itu kalau di bilangan alam itu tidak banyak gunanya. Karena himpunan bilangan alam tidak punya unsur terbesar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, unsur terbesar, ini kan kita lagi cerita teori ya, induksi ya. Tapi kalau nanti jenengan masuk ke sebuah topik yang namanya adalah matematika diskrit ya, itu nanti unsur terbesar akan banyak gunanya. Banyak gunanya. Ada ceiling function, kemudian floor function, fungsi lantai, fungsi ceiling itu pian, atas itu Nah, itu ya, itu akan banyak gunanya, Tapi aspek teoritisnya belum terbangun, Jadi untuk Anda yang berminat unsur terbesar atau unsur terkecil itu ada di aplikasi dari program komputer. Nah, program komputer itu merupakan bagian dari matematika diskrit.
Cuman sayang ya bukunya bahasa Inggris, Anda pasti akan ruwet nanti. Saya ingin share di sini sebetulnya ada buku matematika diskrit yang bagus. Tulisan dari Kenneth Rosen. Itu bagus sekali. Monggo, lanjut. Monggo teman-teman yang lain. Apa materinya perlu di-share lagi? Boleh, Pak? Di-share lagi ya? Iya, Pak. Oke. Monggo, yang lain. Permisi Pak, mungkin teman-teman bisa lebih tertarik kalau diceritain tentang aplikasi Pak, gitu Pak. Aplikasi, Iya. Oke. Aplikasi, Oh, ini sebentar. Sebentar, ini ini dia. Monggo, Pak moderator yang baca atau saya? Ya, Pak, saya bacakan, Pak. Ini. Jadi ada pertanyaan dari Laude Sirat dari Matematika USN Kolaka. Maaf, Pak, tadi mengatakan bahwa himpunan alam tidak punya unsur terbesar. Jika kita mengajar pada tingkat SMA, bagaimana cara menunjukkannya bahwa himpunan alam tidak punya unsur terbesar? Oke. Sebentar, saya mau share screen dulu, Saya mau share screen dulu. Sebentar, gini caranya. Oke. Sebentar, saya mau share screen dulu. Nah, ini dia. Ada sebuah sifat namanya sifat Archimedes, ya. Sifat Archimedes. Nah, himpunan, kita mau bilang gini aja deh. Himpunan apa? Himpunan bilangan alam itu tidak punya unsur terbesar, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Saya mau bilang bahwa himpunan bilangan alam itu tidak punya unsur terbesar, gitu ya. Suara saya terdengar? Ada gangguan sedikit, Pak. Gangguan, Pak, cuma ada gangguan. Gitu. Ini mau ada badai kayaknya. Oke, saya ulangi, Saya mau bilang bahwa N itu tidak punya unsur terbesar. N tidak punya unsur terbesar. Oke, sudah cukup ini ya.
N tidak punya unsur terbesar. Andaikan N punya unsur terbesar. Saya beri nama unsur terbesarnya adalah S, ya. Saya beri nama unsur terbesar dari N adalah S. S adalah bilangan alam paling besar, nggih. Berarti S-1 pasti bukan unsur terbesar. Oke? Sepakat? Nah, kalau S bilangan alam terbesar, berarti S-1 bukan bilangan alam terbesar. Artinya apa? Dia bukan bilangan alam terbesar. Pasti ada bilangan alam yang lebih besar dari S-1. Oke? Betul? Nah, pasti ada bilangan alam yang lebih besar dari S-1. Saya namakan X. Saya namakan X, ya. Nah, berarti S-1 pasti kurang dari X. Betul? X itu bilangan alam. Nah, artinya apa? S kurang dari X plus 1. Ya. Nah, karena X bilangan alam, maka X plus 1 itu juga bilangan alam. Nah, X plus 1 adalah bilangan alam yang lebih besar dari S. Oke? Nah, padahal tadi katanya S itu bilangan alam paling besar. Nah, kok sekarang ada bilangan alam namanya X plus 1 dan dia lebih besar dari S. Nah, itu dia kontradiksi. Perlu diulangi? Gimana? Perlu diulangi? Begitu caranya ngajarkan. Nah, karena himpunan bilangan alam tidak punya unsur terbesar, maka himpunan bilangan real sebagai superset dari himpunan bilangan alam juga tidak punya unsur terbesar. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Bapak. Gimana audiens? Mungkin ada pertanyaan lagi? Bisa raise hand atau mengetikkan di kolom chat. Oh ya Pak, sebelumnya ini saya juga sekalian menunggu pertanyaan. Saya ingin bertanya tadi Pak tentang induksi kuat itu Pak. Sebenarnya kaitan dengan yang induksi 1 itu seperti apa Pak? Kan tadi kalau nggak salah disinggung kalau akan induksi 1. Nah, tapi di situ saya masih belum paham Pak di situ. Coba kita lihat rumusnya, nggih. Kita lihat rumusnya. Coba kita lihat rumusnya. Kita lihat rumusnya ya. Kalau X-nya sama dengan 1, itu kan jadi induksi kuat. Ya. Kalau X-nya sama dengan 1, itu jadi induksi kuat. Jadi, coba kita lihat teorema 3.4. Saya bacanya begini. Mulai dari jika. Jika subset X elemen S, kalau tulisan jika himpunan 1, 2, 3 sampai X subset dari S, saya boleh menyimpulkan bahwa X elemen S, boleh? Dari situ, nah, berarti jika X elemen S mengakibatkan X plus 1 elemen S, maka S sama dengan M. Itu sebabnya induksi kuat adalah bentuk umum dari induksi 1. Ya. Jadi kalau induksi kuat itu mengakibatkan induksi 1. Sebab himpunan yang 1, 2, 3 sampai X itu tadi kalau diisi X saja, maka kalimat kedua, jika X elemen S mengakibatkan X plus 1 elemen S, nah itu kan bunyi rumus induksi 1. Itu kira-kira.
Ya Pak, terima kasih. Nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens. Untuk link daftar hadirnya bisa dilihat di kolom chat ya untuk audiens. Silahkan kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Monggo, ada lagi atau diskusi gitu ya. Kalau tidak ada, apa mungkin bisa diakhiri ini, Pak? Boleh. Ya, silahkan dulu saya kasih kesempatan. Misalkan ada pertanyaan. Aku pengen yang simpel ya. Kalau memang tidak ada, mungkin Bapak Eri bisa memberikan closing statement-nya, Pak, terkait dengan materi hari ini. Oke, matur nuwun. Saya menyarankan Anda semua untuk mulai mempelajari induksi dengan cara lewat soal latihannya. Okay? Soal latihannya itu dikumpulkan, kemudian saya tahu memang di tingkat perguruan tinggi itu induksi yang sering dipakai adalah induksi yang pertama. Okay? Tapi kalau untuk untuk penelitian dan untuk membuat bahan ajar matematika diskrit atau kombinatorik, semua topik induksi 1, induksi 2, dan induksi kuat itu akan dibahas semuanya. Oke? Nah, gitu. Jadi mulai sekarang kumpulkan soal latihannya. Kalau sudah ngumpul, oh iya, satu lagi, rumus induksi di tingkat S1 tidak perlu dibuktikan. Oke? Tidak perlu dibuktikan, langsung dipakai. Oke? Jadi yang paling penting akan saya tulis di kolom chat. Tuh. Iya, bisa ya. Nah, dimohon untuk peserta mematikan Oke, bagian terpenting rumus induksi sudah saya tulis di kolom chat, ya. ya Pak Eri. Baik, terima kasih kepada Eri untuk materi yang telah disampaikan dan beberapa pertanyaan dari audiens juga Mas. Untuk selanjutnya kita vote sesi nanti akan dibantu oleh panitia. Silakan untuk menghidupkan semua. Mana sudah hidup semua? Ya, untuk panitia
dipersiapkan untuk men-screenshot. Saya hitung ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Eridani selaku pemateri dan kepada para audiens yang telah mengikuti acara kuliah tamu kali ini dari awal sampai akhir. Saya tutup kuliah tamu hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya serahkan kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian acara inti kuliah tamu pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutup atau doa, yang nantinya akan dipimpin oleh Saudara Abdillah Hamdan. Sebelum saya akhiri, saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Abdillah Hamdan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-dhikr wa ahli al-istiqamah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna min ahli syarr wa ahli al-khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman wasi'a wa zidna 'ilman mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'a syafa'ati sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Birakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meninggalkan forum. Selamat pagi. Ya, Terima terima kasih, Bro. Pak Eri. Pak Eri, terima kasih. Mohon maaf.